Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesulitan Belajar, yang beranggotakan saya sendiri, Imas Rosada Badrumila, NPM 19144600218. Saya Anis Elyawati, NPM 19144600216. Saya Ferdinand Sonsava Safiro dari kelas A619 NPM 19144600215. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar dan faktor-faktor dari kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Adanya kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat seorang siswa dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar atau menghalangi seseorang dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu untuk dapat mencapai tujuan. Faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Sebab-sebab kesulitan belajar yaitu bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita. Yang kedua, sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Yang kedua, faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita. Sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Yang kedua, faktor eksternal yang diakibatkan oleh faktor keluarga, faktor sekolah, faktor media massa, dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga, maupun aktivitas dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar dan jenis-jenis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar, terdapat tujuan, prosedur, dan prinsip. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan diagnosis yaitu menentukan penyebab timbulnya masalah guna menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, menurut Samuel S. Crick, bahwa prosedur diagnosis mencakup 5 langkah, yaitu yang pertama, menentukan potensi atau kapasitas siswa. Yang kedua, menentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi yang memerlukan pengajaran remedial. Yang ketiga adalah menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi. Yang keempat adalah menganalisis faktor-faktor yang terkait. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Dan yang ketiga adalah prinsip diagnosis. Ada beberapa prinsip diagnosis yang perlu diperhatikan oleh guru pembimbing bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Prinsip-prinsip tersebut adalah terarah pada perumusan metode perbaikan, efisien, menggunakan catatan kumulatif, memperhatikan berbagai informasi yang terkait, valid, reliable, dan penggunaan prosedur informal. Kemudian adalah jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu disleksia. Disleksia adalah
kesulitan belajar, di mana anak sulit memahami tulisan, baik huruf maupun angka. Yang kedua adalah disgrafia, yaitu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Yang ketiga adalah diskalkulia, yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat adalah auditory and visual processing disorder, yaitu sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis ataupun lisan. Yang kelima adalah nonverbal learning disability, yaitu kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik siswa mengalami kesulitan belajar. Secara umum, menurut Torrey Hayden, karakteristik siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, banyak murid berkebutuhan khusus mengalami masalah di ruang kelas karena yang pertama, mereka tidak bisa membaca dengan baik. Yang kedua, mereka tidak memahami kuliah dan diskusi. Yang ketiga, mereka tidak mudah mengonseptualisasi simbol, konsep, atau teori abstrak. Kemudian berikutnya, yang kedua, murid berkebutuhan khusus sulit mengikuti instruksi dikarenakan A. Mereka mungkin tak mampu memusatkan perhatian dalam waktu yang cukup lama. Yang B. Mereka tak mampu melihat atau mendengar instruksinya. Yang C. Mereka mungkin tak mampu memahami arti perintah itu atau tak bisa membaca dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, beberapa murid memiliki kesulitan untuk berusaha menyelesaikan tugas secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh A. Mereka bekerja terlalu lambat dan memakan banyak waktu. Yang B. Mereka tidak mampu mengantisipasi sumber-sumber dan materi-materi yang diperlukan. Yang C. Mereka mendapatkan masalah di tengah pengerjaan tugas dan enggan untuk meminta pertolongan, atau mereka juga dapat kehilangan ketertarikan terhadap tugas tersebut dan menolak untuk melanjutkan pekerjaan tugas. Kemudian yang keempat, tugas yang rumit memunculkan masalah beberapa murid berkebutuhan khusus karena A. Mereka memiliki kesulitan untuk memecah perhatian pada lebih dari satu hal dalam waktu yang bersamaan. Yang B. Mereka lebih mudah terganggu. Kemudian yang C. Mereka melupakan petunjuk dan kebingungan menyelesaikan tugas. Yang D. Mereka menentukan banyak sekali detail-detail yang membingungkan mereka. Kemudian yang kelima, murid-murid kebutuhan khusus kesulitan menyimpan materi-materi pelajaran di kelas dikarenakan A. Mereka kekurangan kendali internal. Yang B. Mereka tidak mengerti apa yang diharapkan. Yang C. Mereka tidak dapat mengingat apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir atau yang D. Mereka tidak tahu bagaimana menyimpan materi-materi tugas agar mudah ditemukan. Kemudian yang nomor 6,
banyak murid berkebutuhan khusus yang tidak bisa membaca sebaik teman-temannya. Karena yang A, mereka mungkin masih mempelajari keterampilan pengenalan lambang dasar dan pengenalan kata atau strategi pemahaman untuk membaca atau memahami kata, frase, dan kalimat yang dibaca. Yang B, ada materi tertulis yang memberikan tantangan lebih karena tidak tersusun dengan baik. Yang C, mereka mungkin kesulitan menentukan gagasan utama atau apa yang penting diingat dalam informasi yang dibaca. Kemudian yang ketujuh, seorang murid berkebutuhan khusus mungkin memahami informasi saat ia mendengarkannya, tetapi tidak mampu membaca materi yang diperlukan untuk tugas sekolah. Yang kedelapan atau yang terakhir, murid berkebutuhan khusus mungkin kesulitan mempelajari konsep dan proses matematis karena A, keterampilan prosedural mereka buruk dan mereka bergantung pada strategi yang kekanakan, misalnya menghitung dengan jari. Yang B, kemampuan ingatan mereka buruk sehingga mereka kesulitan mengingat fakta mendasar. Yang C atau yang terakhir, banyak murid yang memiliki ketidakmampuan matematika juga memiliki ketidakmampuan membaca. Dan ketidakmampuan membaca inilah yang menyulitkan mereka memahami soal.